Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Kelangkaan solar di Pringsewu kian parah. Antrian kendaraan di SPBU mengular hingga ke jalan raya. Aparat keamanan di Waikanan menggerebek lokasi tambang emas ilegal. Tak seorang pun ditangkap. Polisi Bandar Lampung membongkar sindikat penjualan anak di bawah umur. Korban dijadikan sebagai PSK. Minibus yang diparkir di halaman Masjid Al-Fatah, Waiurang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, disatroni pencuri bermodus pecah kaca. Para pelaku menggasak tas berisi uang 120 juta yang diletakkan di jok tengah. Pelaku 2 orang datang mengendarai motor. Mereka memecahkan kaca jendela. Pelaku sempat terpergok warga dan satpam kantor BPJS di depan masjid. Meski sempat dikejar, namun para pelaku lolos. Karena satu ini rame, ada cepat mereka maling dulu tadi, dari maling. Rame yang mereka kabur, udah kabur orang. Orang itu pakai apa? Pakai motor satu, orang 2. Oh, pakai motor ya, yang si apa terduga yang ngambil ya, gitu yang ya. pelaku ini jalan, temennya ini menunggu, nggak tahu nunggu di mana. Tiba-tiba udah ada motor di situ aja gitu. Mobil ini dikendarai 2 guru madrasah aliyah negeri Kalianda dan seorang sopir. Mereka baru saja mencairkan dana bantuan operasional sekolah atau BOS di bank. Sebelum sampai sekolah, kedua guru singgah ke rumah kerabatnya yang rumahnya di belakang masjid. Dan saat kejadian, sopir yang menjaganya sedang ke kamar mandi masjid. Jadi berdasarkan informasi dan kita juga langsung turun ke lapangan. Unit reserse khususnya TEM 308 juga langsung turun ke lapangan. Jadi memang benar adanya kejadian 363 ya. Pencurian dengan pemberatan dengan cara memecahkan kaca sebuah mobil jenis Toyota gitu. Nah, itu dari pegawai yang baru ngambil uang. Live. Polisi telah memeriksa TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Untuk mencegah kejadian serupa, polisi mengimbau masyarakat tidak menyimpan barang berharga dalam mobil saat diparkir. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Petugas BKSDA Lampung memburu buaya yang sering muncul di pantai Gudang Lelang, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Petugas menyisir pantai sembari membawa alat tangkap buaya. Lebih dari 6 jam menyisir lokasi, buaya yang ditunggu tidak juga muncul. Petugas BKSDA tetap akan siaga di lokasi ini hingga beberapa hari ke depan yang bekerja sama dengan aparatur kelurahan. Petugas juga masih mempelajari keberadaan buaya di pantai ini, apakah tinggal menetap atau karena hanyut. Tapi sampai dengan saat ini kita masih belum berhasil menemukan satwa buaya tersebut. Kemudian kemunculan buaya ini juga masih kita pelajari juga apakah memang dia sudah menetap di sini atau dia sifatnya hanyut terbawa arus ataupun dia sedang mencari tempat. Buaya yang sering menampakkan diri itu meresahkan nelayan, sebab pantai Gudang Lelang setiap harinya ramai dilewati perahu nelayan. Lagi segini kan ya Tio takut sih namanya buaya kan. Siapa orangnya yang nggak takut sama buaya. Cuma kan kita kan nggak tahu posisi buaya itu keluar enggaknya, kan namanya kita orang mancing loh. Gitu kan. Makanya ya sewaktu-waktu dia keluar, sewaktu-waktu dia enggak juga.
Buaya yang sering menampakkan diri di pantai Gudang Lelang itu berukuran lebih dari 2 meter. Kemunculannya beberapa hari lalu direkam menggunakan kamera ponsel oleh pemancing yang melihatnya. Sejauh ini belum ada laporan warga atau nelayan di pantai Gudang Lelang yang diserang buaya tersebut. Di sungainya ini ya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Polres Lampung Utara masih gencar menggelar vaksinasi rumah ke rumah. Ini karena pencapaian vaksinasi booster di Lampung masih rendah. Kamis pagi, vaksinator Polres Lampung Utara mendatangi rumah salah satu tokoh masyarakat di Kota Bumi. Kedatangan petugas telah dinanti puluhan warga yang akan divaksin. Petugas menyediakan 200 dosis dan melayani seluruh vaksinasi mulai dari tahap 1 hingga booster. Memang sekarang sudah masyarakat mungkin sudah kesadarannya untuk vaksin sudah berkurang ya. Sehingga kita perlu melakukan kegiatan vaksinasi proaktif. Jadi datang door to door, kita lakukan pelayanan. Tujuannya adalah untuk kembali meningkatkan percepatan vaksinasi. Wajib untuk divaksin untuk kesehatan kita sendiri. Apalagi perekonomian kita dalam Utara ini kan sangat memprihatinkan. Kalau sampai terjadi lonjak, saya tidak bisa ngebayangkan dari mana kita di tengah-tengah kita kesulitan anggaran, sudah itu masyarakat kita nanti akan terkena dampak yang begitu berat. Pencapaian vaksinasi di Lampung yang tercatat di Kementerian Kesehatan pada Kamis siang berubah. Target vaksinasi semula 6,5 juta orang, kini 7,5 juta orang. Pencapaian vaksinasi dosis 1 80,56%, vaksinasi dosis 2 64,39%, dan vaksinasi dosis 3 14,74%. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Vaksinasi juga digencarkan di dalam lapas. Kamis pagi, ratusan warga binaan di lapas kelas 2A Bandar Lampung disuntik vaksin COVID-19. Vaksinator didatangkan dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Petugas menyediakan 500 dosis dan melayani seluruh vaksinasi, baik dosis pertama, kedua, dan booster. Tak hanya warga binaan, vaksinasi juga diberikan pada keluarganya yang kebetulan sedang membesuk. Berapa persen ya, kalau 78% sudah vaksin ketiga ya. Namun kenapa yang sisanya nggak divaksin? Karena ini kan lapas selalu kurang badan bertambah. Oh ya. Karena ini kan pindahan dari lapas-lapas lain. Jadi masuk ke sini belum booster seperti itu. Petugas lapas memberlakukan jam besuk keluarga, warga binaan secara tatap muka. Salah satu syaratnya harus sudah divaksin booster. Oh gitu. Iya, suruh pulang. Karena belum booster. Udah bisa ketemu sama adik. Jadi emang sebelumnya nggak bisa masuk kan? Bisa, karena kan kita udah sampai sini suruh pulang karena belum booster. Jadi dengan adanya ini terima kasih gitu di lapas ini kita udah disediain dan bisa ketemu sama adik. Pencapaian vaksinasi booster di lapas kelas 2 Bandar Lampung telah mencapai 78% dari jumlah 1.200 lebih warga binaan. Mereka diprioritaskan divaksin karena rentan terpapar COVID-19 sebab tinggal berkelompok di ruangan tahanan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.